Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah Masjid Umar bin Khattab yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan subuh hari ini kita akan membahas tentang dhammu qaswati al-qulub fil Qur'an al-Karim. Celaan kerasnya hati Al-Quran Al-Karim, dan kita bahas asbab qaswatil qulub dan sebab-sebab kenapa hati itu mengeras. Materi ini merupakan materi lanjutan kita di pekan yang lalu, ya, dan salah satu ayat yang juga dinukil oleh para ulama berkenaan dengan kerasnya hati ini, yaitu juga disinggungkan untuk orang-orang yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat ke-16 berfirman, Allah syaitanir rajim, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Artinya, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk hati-hati mereka itu tunduk dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala dan terhadap kebenaran yang turun, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diturunkan atau diberikan kitab sebelumnya, ya, janganlah mereka seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelum mereka, lalu berlalulah waktu yang panjang yang membuat hati-hati mereka mengeras, dan kebanyakan mereka itu fasikun, ya, orang-orang yang fasik. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, maksud dari janganlah orang beriman itu seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelumnya, yang setelah waktu yang panjang berlalu mengeras hati-hati mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala nahallahul mu'minin ay yatashabbahu billadina hammalul kitaba qablahum minal yahud wan nasara. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman untuk menyerupai orang-orang yang memikul kitab sebelum mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi mendapatkan kitab Taurat, Nasrani mendapatkan kitab Injil, di mana ketika waktu yang panjang berlalu atas mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani ini, membuat mereka mengubah kitabullah, itu Taurat dan Injil tadi, itu mereka ubah dengan tangan-tangan mereka, lalu kemudian mereka menjualnya dengan harga yang murah. Bahkan di dalam ayat kita dapatkan
ucapan-ucapan mereka masukkan dalam kedua kitab tersebut, lalu mereka mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya nabaduhu wara'a dhuhurihim, ya, akhirnya ya tentu mereka melemparkan kitab-kitab yang asli tersebut, yang aslinya merupakan wahyu Allah, di belakang punggung-punggung mereka. Wa aqbalu 'alal ara' al-mukhtalifah wa aqala al-murtafikah, dan mereka menerima atau mengambil pendapat-pendapat yang menyimpang. Wa qalladu rijal fi dinillah, dan mereka melakukan taklid buta kepada tokoh-tokoh tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattakhadhu ahbarum wa rubanum arbabun min dunillah, dan mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka sebagai sesembahan atau tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kita lihat dalam hadis, maksud menjadikan tandingan itu dalam hal menghalalkan dan mengharamkan, ya, apa yang Allah tidak halalkan dan haramkan. Jadi ketika Allah menghalalkan, mereka haramkan, dan mereka mengikuti pendapat ya ulama-ulama, pendeta-pendeta tadi. Dan ketika Allah mengharamkan sesuatu, mereka halalkan. Artinya dibalik oleh pendeta-pendeta tersebut, dan mereka mengikuti pendapat-pendapat pendeta tadi dan membuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inda dzalika qasat qulubuhum, maka saat itulah hati mereka pun mengeras. Fala yaqbaluna mau'izatan, mereka tidak menerima nasihat. Wala talin qulubuhum biwa'din wala wa'idin, dan hati-hati mereka tidak merasa, tidak lembut baik ketika mendengarkan janji-janji berupa surga, ya, ataupun berupa ancaman-ancaman berupa neraka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka itu fasik, yaitu hati-hati mereka rusak dan amal-amal mereka batil. Maka dalam ayat tersebut kata Ibnu Katsir, hendaklah orang beriman itu tidak menyerupai kedua kaum tersebut dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yaitu ketika mereka, ya, membuang kitab Allah dan tentu tuntunan Rasulullah SAW, ya, dan hari umat Muhammad, itu sunnahnya, kemudian meninggalkan keduanya dan mengambil pendapat taklid kepada selain mereka yang dianggap tokoh agama, yang akhirnya ketika dinasihatkan tentang Islam yang sesungguhnya berdasarkan dari kitab dan sunnah, maka mereka sulit untuk menerima nasihat tersebut, yang itu berakibat hati mereka pun mengeras dan amalan mereka rusak, ya. Karena setiap amalan yang tidak berdasarkan contoh Nabi, ya, tuntunan Nabi, maka amalan itu rusak, tertolak. Al-Imam At-Tabari menambahkan, ya, keterangannya dalam tafsirnya tentang ayat tadi, faqasat qulubum anil khairat washtaddat ala sukuni ila ma'asillah, ya, mengeras hati mereka, maksudnya dari kebaikan-kebaikan, dan lebih tenang terhadap, ya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini kita lihat bahwasanya ciri tanda hati itu mengeras, yaitu ketika apa? Ketika merasa betah dengan maksiat dan merasa gelisah dengan kebaikan dan ketaatan. Mari kita lihat apa saja perkara-perkara yang dapat menyebabkan kerasnya hati, ya, tebalnya hati. Yang pertama adalah al-ghaflatu an dzikrillah wa tadabbur Quran, yaitu lalai dari mengingat Allah, ya, lalai dari mentadabburi Al-Quran dan memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Allah menggambarkan kondisi orang seperti ini dalam surat Thaha ayat 142, A'udzubillahi wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa tahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah,
maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan pada hari kiamat kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta, ya, dalam keadaan buta. Adalah Abu Sa'ud, ya, ketika menjelaskan surah Al-Hasyr 21, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ada syaitanir rajim, "Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal la ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, sungguh engkau akan lihat gunung itu akan tunduk, bahkan hancur berkeping-keping karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah permisalan yang kami berikan kepada manusia, semoga mereka, ya, mau bertafakkur, mau berfikir. Dalam ayat ini kata Abu Sa'ud, urida bihi tawbihul insani ala qaswati qalbih wa adami takhasyu'ih inda tilawati wa qillati tadabburi qilih. Dimaksudkan ayat tersebut, ya, berisi celaan kepada manusia akan kerasnya hati mereka dan tidak mau khusyuk, tunduk ketika baca Quran, ya, dan sedikitnya mereka dalam memberikan perhatian dalam mentadabburi ayat Al-Quran. Ya, di situ kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang Al-Quran tidak mereka jadikan sebagai peringatan, tidak mereka baca, tidak mereka pelajari kandungan maknanya. Ya, makanya kita dapati di dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-30, wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengadu kepada Allah, ya Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini mereka tinggalkan. Kata para ulama bahwasanya meninggalkan Al-Quran itu maknanya tiga. Pertama, tidak dibaca. Kedua, tidak dipelajari kandungan maknanya. Ketiga, tidak mengamalkan apa yang menjadi tuntutannya. Ya, ketika dia tahu ini perintah tidak dia kerjakan, ketika dia tahu ini larangan tidak dia tinggalkan. Ya, jadi makna Al-Quran ditinggalkan maknanya tidak dibaca, ya, tidak dipelajari kandungan maknanya, dan tidak diamalkan yang menjadi kandungan, ya, isinya, ya, baik berupa perintah maka dikerjakan, bila berupa larangan yang mestinya ditinggalkan. Ya. Maka dari sini para jamaah sekalian, hendaklah kita jangan lalai dari membaca Quran. Apalagi Ramadan ini adalah bulannya Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahrul Ramadan unzila fil Quran. Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Kita sudah berulang-ulang mendengarkan, ya, dalil di mana Jibril dan Nabi Muhammad SAW menyibukkan diri dalam Ramadan dengan Al-Quran. Diikutkan dengan para sahabat. Utsman menghatamkan Quran satu harinya 1 kali, dan Imam Syafi'i menghatamkan dalam satu bulannya 60 kali di luar salat. Jadi kira-kira satu harinya 2 kali khatam. Maka Ramadan ini hendaknya menjadikan kita, ya, belajar untuk mencintai dan mendekati Al-Quran, dan harapannya mudah-mudahan seterusnya kita terus membaca dan memperhatikan isi kandungan Al-Quran. Kemudian sebab yang kedua kerasnya hati adalah kasratul ma'asi, yaitu banyak berbuat dosa. Kalau yang pertama, tidak mempelajari Al-Quran dan tidak mentadaburinya, serta tidak memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada alam semesta. Yang kedua, banyak berbuat dosa. Banyak berbuat dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min idza asnada kanat nuqtatan sauda'a fi qalbihi fa in taba wa naz'a wastaghfara saqila qalbuhu wa in zadat hatta ya'lu qalbuhu dhalika ar-ranu alladhi dzakara Allah azza wa jalla fil Qur'an kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
Sesungguhnya seorang mukmin itu ketika dia berbuat satu dosa, maka dicatat, maka dituliskan satu titik hitam di dalam hatinya. Kalau dia mau bertobat dan beristighfar, maka kembali hatinya bersih kembali, titik hitam itu hilang. Tapi kalau terus diikuti dengan maksiat, maka titik hitam itu terus bertambah sampai akhirnya memenuhi seluruh hatinya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan rana ala qulubihim. Ron artinya hatinya itu sudah berkarat. Artinya hatinya sudah berkarat, ya. Bima kanu yaksibun, dan itu akibat apa yang mereka kerjakan, yaitu akibat dari dosa yang mereka lakukan. Maka di sini kita lihat bagaimana pengaruh dosa kepada kerasnya hati. Kata para ulama, di antaranya Al-Muhasibi berkata, "I'lam anna adh-dhunuba turisul ghaflata wal ghaflatu turisul qaswata wal qaswatu turisul bu'da min Allah wal bu'du min Allah yurisul nara wa innama yatafakkaru fi hadha al-ahya'u wa mal amwatu faqad amatu anfusahum bihubbid dunya." Ketahuilah, dosa-dosa itu akan membuat seorang itu lalai, dan lalai itu akan membuat hati itu mengeras, dan ketika hati mengeras maka akan membuat seorang itu menjauh dari Allah, dan ketika menjauh dari Allah maka akan membawa kepada neraka. Sesungguhnya yang bisa memikirkan ini adalah hanya orang-orang yang hatinya hidup. Adapun yang hatinya mati, maka matinya mereka karena mereka terlalu mencintai dunia. Ya. Berkata Abdullah bin Mubarak, "Ra'aitu dhunuba tumitul quluba wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhunubi hayatul qulubi wa khairu li nafsika asyanuha." Kata Ibnu Mubarak, aku melihat dosa-dosa itu dapat mematikan hati dan membuat hina bila itu dilaksanakan. Sebaliknya meninggalkan dosa menjadikan hati itu hidup, dan yang terbaik hendaklah engkau segera meninggalkannya. Ini yang kedua, sebab kerasnya hati adalah kasratul ma'asi, banyak berbuat maksiat. Kalau yang pertama, lalai dia berzikir kepada Allah, baik zikir dengan zikir yang lisan atau baca Quran, atau berzikir memikirkan tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta. Sebab yang ketiga adalah at-tafritu fil faraid wa intihaku al-muharramat, meremehkan kewajiban dan melanggar atau merusak perkara yang diharamkan. Allah Ta'ala berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan." Karena sebab kami telah merusakkan perjanjian mereka, maka kami laknat mereka dan kami jadikan hati-hati mereka itu mengeras. Dan ini Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 155, tadi surat Al-Maidah 13, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba Allah 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila." Ya, disebabkan kami telah melanggar perjanjian mereka, dan karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga disebabkan karena mereka telah membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, dan mereka berkata hati kami telah tertutup, bahkan sesungguhnya Allah lah yang telah menutup hati mereka disebabkan kekufuran mereka, dan tidaklah mereka beriman kecuali karena sedikit sekali. Ini menunjukkan ketika seseorang itu apa yang telah menjadi perjanjian dengan Allah berupa kewajiban-kewajiban
ya, namun tidak dikerjakan, apa yang merupakan perkara yang diharamkan namun malah dilanggar dan dikerjakan, maka pada saat itulah Allah menjadikan hati seseorang itu mengeras. Nah, di sini pelajaran berharga buat kita, hendaklah kita ya memperhatikan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Yang keempat adalah al-inshighalu bidunya wal inhimaku fi talabiha wal munafasatu 'alaiha. Sebab kerasnya hati yang keempat adalah sibuk dengan dunia dan berebut-rebut mencarinya. Dalam sebuah hadis dari Abu Mas'ud telah bercerita kepada kami, Musaddad telah bercerita kepada kami, Yahya dan Ismail berkata telah bercerita kepada Qais dari Uqbah bin Amr Abu Mas'ud, ya, di mana Abu Mas'ud berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau ke arah Yaman, ya, menunjuk dengan tangan beliau ke arah Yaman sambil berkata, kata Rasulullah, keimanan itu ada pada orang Yaman di arah sana, dan kekerasan tabiat kasar dan kerasnya hati terdapat pada diri orang-orang yang mengembala dan pemilik onta, sebagai dasar tabiat orang yang suka mengikuti di belakang ekor unta, yaitu di tempat dua tanduk setan muncul pada kabilah Rabi'ah dan Mudhar. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, mata ra'aital qalba, kapanpun engkau melihat hati itu telah berpaling dari mencintai Allah dan melakukan persiapan untuk bertemu dengan Allah, lalu kemudian menyukai ya apa-apa yang ada pada makhluk, ridha dengan kehidupan dunia, merasa tenang dan nyaman di situ, fa'lam anna qad khasafa bihi, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya hatinya itu telah tertutup. Jadi di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tanda seseorang hati itu mengeras dan tertutup ketika Allah sudah mereka tinggalkan. Mereka sibuk dengan urusan dunia, merasa betah dengan kesibukan dan dengan urusan dunia mereka, ya, dan mereka saling berlomba untuk mengejarnya. Ini tidak berarti kita meninggalkan dunia, tetapi ketika pikiran, hati dan hidup seseorang itu memikirkan, kalau bahasa kita mah yang dipikirkan duit hayo duit misalnya. Semua yang dipikirkan patokannya duit. Kalau nggak ada duit malas, kalau ada duit semangat misalnya. Ya, maka ini ya hati itu akan buat keras. Ya. Buat keras. Cinta kepada Allah tidak tumbuh dalam hatinya. Mencari akhirat tidak menjadi semangat hidupnya. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muhammad, man kanatid dunya hammuhu, barang siapa yang dunia menjadi perhatian utamanya, ja'alallahu faqra baina ainaihi, Allah akan jadikan di kedua matanya itu dia selalu memandang dirinya itu selalu kurang. Ya. Wa farqu lahu syamlahu, dan Allah jadikan ya semua urusannya itu berantakan. Wa atat wa lam yati min dunya illa ma qaddara lahu, dan tidak datang dunia kecuali apa yang ditakdirkan saja kepada dirinya. Sebatas apa yang Allah takdirkan itulah yang dia dapatkan. Ya. Maka di situ Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang yang pikiran utamanya adalah dunia, maka dia merasa apapun yang Allah telah berikan kepada dirinya selalu kurang. Ya. Padahal mungkin secara materi dia berkecukupan, kalau memang kurang gitunya. Tapi ketika cukup aja merasa kurang. Ya. Digambarkan semuanya itu kurang. Ya. Artinya orang yang seperti ini berarti ya orang yang sedikit atau susah untuk bersyukur. Susah untuk bersyukur. Dia merasa apa yang sudah dia dapatkan itu selalu tidak cukup. Padahal kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala,
idza kunta dza qalbin kanu' anta wa malikud dunya sawa, kata Imam Syafi'i. Jika engkau memiliki hati yang qanaah, sesungguhnya kedudukanmu dengan para raja itu sama. Kalau raja kan semuanya kan cukup, semuanya ada. Begitulah kedudukan hati yang qanaah. Ya, dia merasa cukup, tidak kekurangan sama sekali. Dan sebab tidak qanaahnya seorang hadis Nabi tadi adalah apa? Ketika dia terlalu mencintai dunia. Ya, terlalu mencintai dunia. Yang dia jadikan ukuran adalah dunia. Ya, Imam tadi misalnya harta, ya yang dia pikirkan duit. Kalau nggak ada duit kayaknya nggak bahagia. Ya, bukan berarti ya kalau banyak duit bahagia. Bukan berarti kalau tidak punya uang berarti tidak susah. Ada susahnya memang. Tetapi ya seseorang tidak menjadikan kekurangan ekonominya itu menjadi sebab dia tidak mencari akhiratnya. Ya, dengan mencari pahala sabar, mencari pahala terus bekerja keras gitu kan. Seperti itu. Sebaliknya ya, ketika seseorang melupakan akhiratnya, ketika Allah bukakan pintu dunianya, maka dia merasa ya tenang dengan dunianya dan melupakan untuk mencari akhiratnya. Sehingga orang seperti ini terhadap ibadah kurang semangat. Ya, kepada sedekah sebatasnya mungkin. Ya, padahal hartanya banyak. Kecuali kalau memang harta terbatas ya wajar. Ya, pokoknya pikirannya untuk mencari surga rendah. Bayang tentang neraka mengecil. Yang dia tahu bagaimana dia bisa makmur dengan dunianya dan dia merasa betah di situ. Ya, dan tidak menghadirkan kecintaan kepada Allah dan keinginan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang Ibnu Qayyim menambahkan, syaghalu qulubahum bidunya, mereka sibukkan hati-hati mereka itu dengan dunia. Ya, sampai ada orang misalnya begini, ya, dia kok ketika punya tabungan itu dia cek kayak makan obat, pagi dicek berkurang nggak mobil bankingnya misalnya, rekeningnya, siang dicek, malam mau tidur dicek terus diingatin uangnya, terus dipikirin hartanya, terus yang dipikirkan harta, padahal mau tidur misalnya. Ketika tidur dia gak berpikir bagaimana saya bisa bangun malam, itu tahajud, bagaimana saya bisa bangun subuh, tidak. Tapi dia pikir apakah hartanya aman atau tidak. Ya, ketakutan yang sangat luar biasa terhadap kehilangan hartanya, kecemasan yang berlebih pada apa yang dia miliki. Maka dia sibukkan hatinya dengan dunia. Walau syaghaluha billahi wad daril akhirah, kalau seandainya dia mau menyibukkan hatinya dengan Allah dan mengingat kampung akhirat, lajalat fi ma'ani kalimatil al-masyhudah, maka tentu ya makna-makna dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya tanda-tanda kebesaran Allah yang ada dalam semesta ini mesti akan bisa dia saksikan. Sahih. Jadi kalau seseorang itu menganggap dunia itu hanya sebentar saja, ya ini fana, ini tidak memiliki harga, dia cari hanya sebatas keperluan dia, maka kemudian dia menyibukkan diri mendekatkan diri kepada Allah dan mencari surganya, maka di situ Allah akan datangkan bahwa ketika datang ayat Allah, hadis Rasul itu mengena di dalam hatinya, dia akan bisa merasakan kebesaran Allah pada alam semesta, ya, dan akan merasakan itu juga kepada dirinya, sehingga dia menjadikan ya lisannya itu banyak berdecak kagum tentang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Banyak dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab yang kelima dari kerasnya hati ada tulul amal wa tamanni, terlalu panjang angan-angan. Ya. Pengen ini, pengen itu, tahu-tahu mati. Tahu-tahu mati. Tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu udah nggak bisa ini, nggak bisa itu. Terlalu panjang angan-angan. Jadi bukan berarti kita tidak boleh punya cita-cita, bukan. Tetapi hendaklah cita-cita kita itu kita tembuskan sampai kepada akhirat. Kita cari dunia dengan harapan dunia kita ini bisa memudahkan kita mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang keenam dari kerasnya hati adalah at-tawassu' al-mazmum fil mubahat. Terlalu berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah.
dan perkara-perkara yang mubah. Berkata Abu Sa'id Al-Khadimi, wa bi kasratin naum dia'ul umri wa qutut tahajjud wa baladatut taba wa qaswatul qalbi wa bi kasrat ta'am qaswatul qalbi. Para ulama pada hakikatnya menjelaskan kerasnya hati itu disebabkan ada 4 perkara yang bila 4 perkara itu berlebih-lebihan maka hati itu mengeras. Yang pertama, ya, makan, berlebihan dalam makan. Jadi unggal-unggal makan. Yang dia pikirkan makan. Yang kedua adalah an-naum, banyak tidur. Ya, banyak tidur. Yang ketiga, kasratul kalam, berlebihan dalam berbicara. Yang keempat, kasratul mukhalatah, berlebihan dalam bergaul. Maka kata Abu Sa'id Al-Khadimi, seseorang yang terlalu banyak tidur maka dia telah menyia-nyiakan umur. Karena apa? Karena seseorang dapat mengumpulkan pahala itu kalau dia bangun. Kalau dia tidur, ya dia tidak bisa beraktivitas. Apalagi Ramadan, Masya Allah, setiap detiknya itu bila kita gunakan untuk ibadah, pahalanya berlipat. Ya, kalau kita banyak tidur, selesai. Kecuali tidur kita memang karena sudah sangat kelelahan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Banyak tidur menyia-nyiakan umur, waqtu tahajud, dan dapat melewatkan sholat malam, mengeraskan perangai dan mengeraskan hati. Sedangkan berlebihan dalam makan ini akan mengeraskan hati. Berkata Fudail bin Iyad, salasu khisali taqsil qalbi, 3 perangai yang dapat mengeraskan hati, yaitu berlebihan dalam makan, kedua berlebihan dalam tidur, yang ketiga berlebihan dalam berbicara. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, inna nafsa idza ja'at wa atashat safal qalbu wa raqqa wa idza syabi'at wa rawiyat amal qalbu. Sesungguhnya jiwa kita ini, kata Sulaiman Ad-Darani, ya, sungguh jiwa kita ini ketika ya dia lapar dan haus, maka sebenarnya itu dapat membuat hati itu bersih dan lembut. Sebaliknya jika kenyang apalagi gembul gitu kan, maka itu dapat membutakan hati. Pengaruhnya rasa lapar dan haus terhadap kebersihan hati, ya kalau kita sering lapar dan sering haus. Sering lapar dan sering haus. Nah, Ramadan ini mengajarkan kita untuk mencari jawaban itu. Dengan rasa lapar dan haus, nah kita cari jawaban itu. Bagaimana pengaruhnya itu kepada kelembutan hati. Ya, seperti itu. Jadi ini Ramadan ini adalah madrasah kita mensucikan jiwa, ya, seperti itu. Dan kita tidak akan bisa membuktikan perkataan para ulama haus dan lapar itu dapat melembutkan hati. Susah kalau kita sering kenyang. Kenyang. Ya. Yang ketujuh, sebab kerasnya hati adalah kasratul mukhalatan nas fi ghairi maslahatin. Ini dikuatkan oleh penulis bahwasanya sebab kerasnya hati adalah terlalu banyak bergaul kepada manusia tanpa maslahat. Tanpa maslahat, artinya kalau ada maslahat berarti boleh. Banyak kumpul tapi ada maslahat, maka enggak masalah. Tapi kalau di situ kurang maslahat, apalagi tidak ada maslahat, maka itu dapat mengeraskan hati. Ya, dapat mengeraskan hati. Artinya, ya, para ulama mengajarkan kepada kita bergaul itu atau ngumpul itu harus punya strategi. Jangan sering ngumpul ngobrol tepara rugo, ya. Maka itu dapat membuat kerasnya hati. Apalagi ya, berdasarkan banyak pengalaman, mungkin pengalaman kita sendiri dan juga pengalaman banyak orang, kalau kita ngobrolnya itu tanpa arah dan tujuan, sering masuk ucapan dosa. Kadang-kadang kita ngomong tiba-tiba ngobrolin batur, gibah gitu. Itu mudah masuk.
naon weh, tahu-tahu tiba-tiba karena setan kan mudah masuk ya, memasukkan ini, membicarakan seperti itu. Nah itu akhirnya membuat hati itu keras. Berkata qala al-Munawi, mukhalatatu ghairi tuqa yakhilul bid-din wa yuqi'u fi syubah wal mahdhurat id la takhlu an fasadin imma bi mutabati fi fi'lin aw musamahatin fi ida'i an munkarin fa in salima min dhalik walikat fala takhuttuhu fitnatul ghairi bih. Bergaul kepada orang yang kurang bertakwa, kurang soleh gitu, ini dapat mengganggu agama, ya, dapat menjumuskan dalam syubhat-syubhat dan bahaya-bahaya. Karena hampir sulit menghindar dari kerusakan. Imma lama-lama tuturutan orang teh melakukan perbuatan buruknya, ya, atau kita cenderung meremehkan, membiarkan kemungkaran. Nah, kalaupun dia selamat, dan itu susah biasanya, maka dia tidak selamat dari tuduhan orang lain kepada dirinya. Misalnya seseorang itu bergaul sama orang yang buruk, ya, dia mungkin merasa enggak lah, saya insya Allah enggak akan terpengaruh. Tetapi tuduhan orang kepada dirinya muncul. Masa orang soleh gaulnya kepada nukarar itu? Nah gitu, itu muncul, ya. Maka oleh karenanya, ya hendaklah kita bergaul itu harus memilih. Bahkan Nabi SAW bersabda, al-maru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yakhalil. Agama seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Maka hendaklah seseorang itu memperhatikan siapa yang dia jadikan teman dekat, ya. Dan Nabi juga menekankan, la tusahib ila mu'minan wala yaqulu ta'amakum ila taqi. Tidaklah engkau bergaul kecuali kepada orang mukmin yang soleh saja, dan tidaklah memakan kecuali orang bertakwa, ya. Jadi Nabi menyuruh kita teman dekat itu harus orang soleh. Yang tidak soleh jangan dijadikan teman dekat. Sekedarnya saja, seperlunya saja, itu pun juga dalam rangka bagi kita ingin nasihati dia supaya dia berubah. Dengan syarat amunisi kita udah banyak, dengan syarat mental kita udah kuat, dengan syarat ilmu kita sudah cukup, sehingga kita tidak mudah terkontaminasi dan bahkan terpengaruh. Ya, kalau kita iman lemah, ilmu kurang, mental juga enggak kuat, bergaul sama orang tidak soleh, mesti kita ya akan ke bawah. Ya, dan di hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala, ya, al-akhillau yawma idz ba'duhum li ba'din adun ilal muttaqin. Di hari kiamat orang-orang yang memiliki hubungan dekat, ya, itu akan saling bermusuhan di hari kiamat itu. Ketika di dunia saling dekat, sohib, CS, ya. Tapi ketika dia bukan orang bertakwa teman dekatnya, nanti di hari kiamat mereka ini akan saling menyalah-nyalahkan. Kenapa kamu dulu tuh ngajak saya berbuat dosa, tidak mau taat? Kenapa kamu dulu saling menyalahkan? Illal muttaqin, kata Allah, kecuali orang yang bertakwa. Pertemanan mereka pertemanan yang mengajak kepada surga, pertemanan yang mengingatkan mereka akan taat, pertemanan yang mengingatkan mereka dari maksiat. Itu kegunaan kita berteman dekat dengan orang soleh. Ya, maka di dunia kita memang teman harus memilih, tidak boleh sembarangan, tidak boleh bergaul kepada sembarang orang, ya. Jadi ada bahasa orang itu, kita mau bergaul sama siapa saja, yang penting kita bisa memilah dan memilih. Puguh kata Nabi, teh pilih dulu yang soleh atau tidak. Kalau nggak soleh jangan jadikan teman dekat, jangan dijadikan teman dekat, ya. Tapi masa kita teman memilih? Iya, kata Nabi suruh memilih, harus memilih teman. Karena di hari kiamat itu, ya, setiap kita itu pertemanan itu akan memberikan pengaruh di hari kiamat.
Kalau soleh akan menolong, saling menguatkan dan memberikan syafaat. Kalau tidak soleh, saling mencelakakan dan saling menyalahkan, berlepas diri semuanya. Ya, seperti itu. Namun itu bukan berarti kita tidak berusaha untuk baik kepada semua orang, tidak. Tetapi ketika berkaitan dengan memilih teman dekat, teman ngumpul, harus yang soleh saja. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala kemudian menekankan, inna fudul al-mukhalatah hiya da'u al-adhal al-jalib likulli syarr. Sesungguhnya berlebih-lebihan dalam ngumpul, dalam bergaul, ini itu penyakit, ya. Dia merupakan sebab munculnya berbagai macam keburukan. Wa kam salibat al-mukhalatatu al-mu'asyaratu min ni'matin. Berapa banyak pergaulan yang berlebihan itu membuat nikmat-nikmat tercabut. Wa kam zar'at min adawatin, dan berapa banyak permusuhan itu muncul terjadi. Ya. Wa kam gharasa fil qalbi minan hazazat, berapa banyak, ya, dengan banyak ngumpul itu tertanam, ya, dalam hati itu, ya, kebekuan-kebekuannya, ya. Fafudul mukhalata fihi khasaratu dunia wal akhirah, maka berlebih-lebihan dalam bergaul ngumpul ini dapat merugikan dunia dan akhirat kita. Wa inna ma yanbaghi lil abdi ay ya'khudha min mukhalata biqadri hajah. Oleh karena itu seorang hamba itu bergaul itu seperlunya saja. Kalau perlu fadl, kalau enggak perlu jangan. Ya, jadi bergaul itu seperlunya saja. Ya. Kalau perlu, ya enggak gitu kan, seperti itu. Kalau tidak, ya kita berusaha untuk, ya, berlalu dari pergaulan tersebut dan mencari kesibukan untuk mencari kebaikan akhirat kita. Sebab kelasnya hati yang ke-8 adalah adabur rahmah bil khalqi wal ihsani ilaihim. Tidak memiliki rasa kasih sayang kepada manusia dan tidak mempergauli mereka dengan baik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, yang saat itu dia melihat Nabi itu mencium anak kecil, mencium cucunya. Ya, maka Arab Badui ini berkata, jadi orang Arab Badui itu perangnya kan keras, ya, ngomongannya itu mencuk orang polontong gitu, keras Badui itu, ya, tapi jujur dan pekerja keras. Ketika dia melihat Nabi SAW mencium anak kecil, sang Arab Badui ini aneh, lalu berkata, tuqabbiluna as-sibyan, kalian, maksudnya Nabi dan para sahabat, mencium anak-anak kecil. Fama nuqabbiluhum, sementara kami tidak pernah mencium mereka sama sekali. Ya, mungkin seorang menganggap kalau dekat anak kecil dipeluk dicium seolah apa, mengurangi apa, kejantanan dia, mengurangi keperkasaan dia, mengurangi wibawanya kalau anak kecil itu, ya, dicium dipeluk gitu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Au amliku laka an nazallahu min qalbika rahmah. Ya, maka Nabi tentu keheranan. Ya. Apakah engkau tidak khawatir Allah mencabut kasih sayang dalam hatimu? Man la yurham la yurham. Siapa yang tidak penyayang tidak akan disayangi. Bahkan sebagian ulama menyebutkan di antara cara melembutkan hati dengan apa? Kita mengusap kepala anak yatim. Ya, mencium kening mereka. Itu dapat melembutkan hati. Dengan itu ketika kita peluk, kemudian kita merasakan bagaimana rasanya dia tidak memiliki ayah misalnya, maka itu dapat melembutkan hati kita. Ya, seperti itu. Al-Munawi berkata, sesungguhnya rahmat itu, kasih sayang itu akan menjalar menjadi senang berbuat baik kepada orang lain. Man wa kullu man rahmatihi raqa qalbuk lahu fahsanta ilaik. Maka setiap orang yang kemudian, ya, datang rahmat kepada dirinya, maka itu akan melembutkan hati.
dan dia akan berbuat baik kepada orang lain. Dan kapan saja rahmat itu menimpa, ya, menyapa kepada diri kita, kita pun akan melembut hati kita dan kita akan mudah berbuat baik kepada orang lain. Wa man lam yu'ta haddu minar rahmah, sebaliknya seseorang yang tidak diberikan kasih sayang sedikit pun di dalam hatinya, ghaladha qalbuhu wa sara qadhan, ya, maka hatinya akan mengeras, ya, wasar faddan, dan dia akan menjadi orang yang kasar, wala yarikul hadin wala nafsi, dan dia tidak lembut bahkan kepada dirinya sendiri apalagi kepada orang lain. Fasyadidu yashuddu al nafsi wa yas'ur wa yadiq, maka kekasaran itu, ya, itu akan menyulitkan dirinya, menyusahkan hidupnya, menyempitkan hidupnya. Fahuwa min nafsihi fi ta'bin, dan dia sendiri akhirnya merasakan kelelahan. Wal khalqu min fi nasabin, sedangkan orang lain itu sudah kecewa dengan dirinya, ingin menjauh dari dirinya. Akhirnya orang itu, ya, memiliki hati yang gelap, wajah yang kusam, ya, dan dia perangainya akhirnya membawa dirinya itu dengan membawa kebesaran, kesombongan, kemudian dengan ucapan yang saminal kalam itu ucapan yang gemuk, maksudnya saminal kalam itu membesar-besarkan ucapannya, begitulah kurang lebih. Wa adzibun nifaq, dan membesarkan munafikan dalam dirinya. Qalilu dzikrillahi wa ridal akhirah, sedikit orang ini berzikir kepada Allah dan mengingat kampung akhirat. Fahuwa ahlul li ayyasqata alaihi wa yuqadibu li ayuaqibuh, ya, maka akhirnya dia menjadi makhluk yang dibenci dan pada akhirnya dia akan mendapatkan hukuman. Sehingga kata Nabi SAW, ma amina bi man bata sya'bana wa jaruhu ja'iun ila janbi wa huwa ya'lamu bih. Tidaklah seseorang itu beriman kepadaku, kata Nabi, jika kemudian dia tidur nyenyak di malam hari dalam keadaan perut kenyang, sementara keluar tetangganya kelaparan, sementara dia mengetahuinya. Ini orang yang hati sudah ngeras, sudah tidak kasih sayang, ya, tetangganya kelaparan pun dia kenyang, dia cuek, tidak peduli dengan apa, dengan kesulitan orang lain, bahkan itu tetangganya sendiri. Ini contoh kasus, ya, orang yang kasih sayang sudah diangkat, ya. Sebab kerasnya hati yang berikutnya adalah al-kasal wal futur, rasa malas. Jadi malas itu memang buat keras hati. Futur juga, ya, futur itu dari sudah mulai tidak semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi menyuruh kita untuk berlindung dari rasa malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, ya Allah, lindungilah aku dari lemah dan rasa malas, ya. Jadi rasa malas itu harus kita perangi, karena rasa malas itu membuat hati kita mengeras dan akhirnya kita tidak bersama melakukan ketaatan, dan kalau maksiat nanti semangat biasanya. Na'udzubillah. Yang ke-10 adalah fanatik, ya, fanatik kepada suatu pendapat dan banyak debat, senangnya debat aja, gitu kan, seperti itu. Maka ini dapat mengeraskan hati. Imam Syafi'i berkata, al-mira fil ilmi yaksil qulub, ya, berdebat dalam masalah ilmu itu dapat mengeraskan hati, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang ke-11 ada al-ibtida'u fid din, melakukan amalan baru dalam agama, melakukan amalan baru dalam agama. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamu anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azagha qulubahum wallahu la yahdi qaumal fasiqin. Dan ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kalian menyakitiku padahal kalian sudah mengetahui bahasanya aku ini adalah rasul Allah buat kalian. Dan tatkala mereka berpaling, Allah palingkan hati-hati mereka dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Dan Allah juga berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomalah kalian dengan apa yang kalian diperintahkan, ya, dan
bersamalah engkau kepada orang bertaubat, ya, dan jangan engkau berlebih-lebih melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian amalkan. Imam As-Sa'di berkata, Nabi SAW memberitakan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang bersama beliau di kalangan para sahabat, ya, agar istiqomah di atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Hendaklah mereka menjalani apa yang Allah syariatkan kepada mereka dan meyakini sebuah semua yang datang dari Allah, berita dari Allah itu adalah akidah yang sahihah, dan tidaklah seandainya mereka dan janganlah mereka itu melakukan penyimpangan baik ke kanan maupun ke kiri, ya, dan mereka hendaklah terus istiqomah di atas perkara tersebut dan tidak melampaui batas, tidak melampaui batas. Penyebab kerasnya hati yang lain adalah, dan yang terakhir, dua yang terakhir adalah zulmu du'afa, menzalimi orang yang lemah, wa aklu malil haram, memakan harta yang haram, wa adamu tawaru' minasyubahat, tidak warok kepada perkara syubhat, dan yang ke-13 yang terakhir kibrun nafsi wa ihtiqarul akharin, yaitu menyombongkan diri dan meremehkan orang lain. Jadi kapan saja seseorang merasa dirinya sudah besar, merasa dirinya sudah baik, orang lain buruk, ya, orang lain rendah, maka saat itulah, ya, kekerasan hatinya mulai muncul. Apa solusinya? Banyak istighfar, banyak muhasabah, banyak doa kepada Allah agar diberikan akhlak yang mulia, agar diberikan sifat tawadu, agar diberikan, ya, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa memuliakan orang lain, membantu urusan mereka, dan menjauhkan diri dari, ya, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ujub, takabur, ya, dan menyombongkan diri. Jadi menyombongkan diri, merasa besar, merasa diri telah memiliki ini, punya itu, apa saja bentuknya, dan menganggap orang lain yang tidak memiliki apa yang dia miliki, termasuk kaum yang rendah, maka sungguh kekerasan hati itu, sebab kerasnya hati sudah mulai datang kepada dirinya, maka hendaklah dia lembutkan dengan istighfar, hendaklah dia lembutkan dengan tafakkur, introspeksi, ya, dan menyadari bahwasanya, ya, seperti kita dapati ada perkataan sebagian ulama, seperti misalnya perkataan Fudail bin Iyad kalau saya nggak salah, dan merangka untuk melatih tawadhu, begini kata beliau, bila engkau bertemu dengan orang yang lebih tua dari dirimu, maka berhusnuzonlah kepada dia dengan berkata bahwa dia lebih baik daripada saya. Karena apa? Karena pahalanya lebih banyak, kebaikan lebih banyak dia kumpulkan daripada saya. Bila melihat orang yang lebih muda umurnya, maka berhusnuzon dengan mengatakan dosanya lebih sedikit daripada saya. Saya mungkin lebih tua, tapi dosa saya lebih banyak daripada dia. Dia masih muda, dosanya masih sedikit. Kalau melihat orang lebih tua, pahalanya lebih banyak daripada pahalanya saya. Kebaikannya lebih banyak daripada kebaikan saya. Yang melihat orang yang kurang, dosanya lebih sedikit daripada dosa saya. Seperti itu. Maka ini diantara cara kita untuk banyak muhasabah, banyak introspeksi, dan dengan itu mudah-mudahan tawaduk kita semakin terasah, semakin tajam, semakin terlatih, dan hanya kita besarkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang berhak kita puji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, bersihkan selalu hati kita, menjauhkan kita dari berbagai macam kekotorannya, ya, melembutkan hati kita dan menjauhkan kita dari berbagai macam kekerasannya, dan mengumpulkan kita dan semua orang kita cintai, ya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.